Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radita Putri Puspitasari dari NIM 63. Di sini saya akan mereview dua jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah produktivitas perairan. Jurnal pertama yang saya review berjudul tentang hubungan produktivitas primer fitoplankton dengan ketersediaan unsur hara dan intensitas cahaya di perairan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Jurnal tersebut termasuk dalam jurnal biologi tropis dengan volume 13 dan halaman 197 sampai 208 yang ditulis pada tahun 2013 oleh Irawati N, Adi Wilaga ME, dan Pratiwi MTN. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengkaji keterkaitan antara produktivitas primer yang ada di perairan Teluk Kendari terhadap ketersediaan unsur hara dan intensitas cahayanya. Karena kegiatan penduduk yang semakin meningkat di sekitar teluk dan tingginya tingkat kekeruhan di teluk dapat menyebabkan peningkatan produktivitas primer di perairan yang akan mempengaruhi kelimpahan dan struktur komunitas di perairan. Teluk Kendari dalam kondisi unsur hara yang tinggi, pertumbuhan jenis-jenis fitoplankton bisa berlangsung dengan sangat cepat sehingga diduga dapat memicu terjadinya blooming dari fitoplankton yang dominan pada perairan tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih dari 2 bulan, yaitu bulan April sampai dengan Juni pada tahun 2008 pada musim kemarau dengan 3 stasiun, yaitu A. luar teluk, B. tengah teluk, dan C. dalam teluk. Masing-masing stasiun dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan intensitas cahayanya, yaitu 100%, 50%, 25%, dan 1%. Pengukuran produktivitas primernya menggunakan metode oksigen botol gelap terang dengan waktu inkubasi pukul 10 sampai dengan pukul 14 WITA. Ada 3 stasiun dengan 3 botol, yaitu botol terang, gelap, dan botol awal yang masing-masing berisi 250 ml. Botol awal diukur oksigen terlarutnya dan botol lainnya diinkubasi. Pengukuran unsur haranya dengan cara sampel dimasukkan dalam botol dengan ukuran 250 ml untuk dianalisis nitrat, nitrit, ortofosfat, dan silikat, kemudian dimasukkan dalam kotak pendingin sebelum dibawa ke dalam laboratorium dan difilter dengan membran filter 47 mm dengan porositas 1,2 nm dan mengacu oleh APHA 2005. Pengukuran intensitas cahayanya menggunakan luxmeter tipe Luxtron LX strip 101 dengan cara kerja menangkap energi cahaya dengan sensor photoelectric cell lalu merubahnya menjadi sinyal yang dibaca oleh lux selector. Pengukuran dilakukan 10 menit sekali pada pukul 6 sampai dengan 17.30 WITA di daratan pengambilan sampel. Lalu nilai intensitas cahayanya yang diperoleh dari daratan dikurangi 10% karena intensitas cahaya mengalami refleksi dari permukaan air laut. Hasil dari penelitian tersebut adalah hubungan produktivitas primer dengan intensitas cahaya matahari pada setiap stasiun adalah: pada stasiun A, intensitas cahaya optimum berkisar antara 25,66 sampai 27,24 klux dengan nilai produktivitas primer 30,40 sampai 30,36. Pada stasiun B, intensitas cahayanya berkisar 27,78 sampai 30,12 klux dengan nilai produktivitas primer 30,57 sampai 30,59, dan pada stasiun C berkisar antara 24,91 sampai 26,83 klux dengan nilai produktivitas primer berkisar antara 30,57 sampai 30,59. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan nilai intensitas cahaya matahari juga mempengaruhi kenaikan nilai produktivitas primer pada perairan. Pada kedalaman 0,7 meter di stasiun A, nilai optimum produktivitas primer adalah 29,67. Pada kedalaman 0,6 meter di stasiun B, nilai produktivitas primer maksimum adalah 39,65. Pada kedalaman 0,5 meter di stasiun C, nilai optimum produktivitas primer adalah 29,79. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan nilai produktivitas primer dengan kedalaman perairan tidak terlalu bervariasi. Hubungan produktivitas primer dengan unsur hara dan intensitas cahaya matahari pada setiap stasiun adalah: pada stasiun A, nilai keeratan hubungan tinggi dengan nilai R2 sebesar 0,920
dan DIN sebesar 0,54 sampai 0,56, amonia sebesar 0,02 sampai 0,09, nitrat 0,29 sampai 0,68, ortofosfat 0,02 sampai 0,11, silikat 0,11 sampai 0,56. Hubungan negatif dari unsur hara tersebut adalah amonia dan silikat, sedangkan untuk hubungan positifnya adalah nitrat, nitrit, ortofosfat, dan intensitas cahaya matahari. Jika dalam produktivitas primer hubungan positifnya meningkat dan hubungan negatifnya turun, maka produktivitas primer akan meningkat. Pada stasiun B, nilai keeratan hubungan tinggi dengan nilai R2 sebesar 0,878 dengan DIN 0,68 sampai 0,70, amonia 0,03 sampai 0,07, nitrat 0,48 sampai 0,77, ortofosfat 0,06 sampai 0,13, silikat 0,48 sampai 0,78. Unsur hara yang mempunyai hubungan negatif adalah amonia dan silikat. Unsur hara yang mempunyai hubungan positif adalah nitrat, nitrit, ortofosfat, dan intensitas cahaya matahari. Jika hubungan negatif turun dan hubungan positif naik, maka nilai produktivitas primer perairan akan naik. Pada stasiun C, diperoleh nilai keeratan hubungan yang tinggi dengan nilai R2 sebesar 0,798 dengan DIN 0,75 sampai 0,83, amonia 0,03 sampai 0,07, nitrat 0,55 sampai 1,07, ortofosfat 0,09 sampai 0,15, silikat 0,28 sampai 0,77. Pada stasiun ini semua unsur hara berpengaruh untuk nilai produktivitas primer. Unsur hara yang paling berpengaruh yaitu nitrat dan intensitas cahaya matahari karena mempunyai pengaruh terhadap tinggi rendahnya nilai produktivitas primer pada perairan tersebut. Parameter penunjang pada penelitian ini adalah Teluk Kendari mengalami pasang surut sebanyak 2 kali, yaitu 1,1 meter dan 0,4 sampai 0,7 meter. Kecepatan arusnya 0,40 sampai 0,81 meter per detik. Suhunya yaitu 28,5 sampai 30,6, salinitasnya 19,80 sampai 29,80%, pH-nya 7,20 sampai 7,70, nilai kekeruan dan TTS-nya adalah 33,09 sampai 10,19 NTU dan 282 sampai 392 mg per liter. Yang paling tertinggi ditemukan pada stasiun C. Nilai kecerahannya adalah 0,69 sampai 2,05. Dengan tertinggi ditemukan pada stasiun A. Dari semua parameter penunjang mendukung untuk pertumbuhan fitoplankton pada perairan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu nilai produktivitas primer pada perairan di stasiun A atau luar teluk berkisar antara 16,99 sampai 26,37. Pada stasiun B atau tengah teluk berkisar antara 21,09 sampai 31,25. Dan pada stasiun C atau dalam teluk yaitu berkisar antara 11,13 sampai 24,61. Hubungan produktivitas primer dan intensitas cahaya matahari memberikan pengaruh yang nyata pada penelitian ini. Sedangkan untuk hubungan produktivitas primer dengan unsur hara dan intensitas cahaya matahari menunjukkan pola yang hampir sama pada setiap ketiga stasiun tersebut. Pada stasiun A atau luar teluk, unsur hara amonia dan nitrat dengan intensitas cahaya matahari menjadi faktor yang memberi pengaruh nyata terhadap tinggi dan rendahnya nilai produktivitas primer di perairan tersebut. Sedangkan pada stasiun B dan C atau tengah dan dalam teluk, unsur hara nitrat dan intensitas cahaya matahari memberikan pengaruh yang nyata terhadap tinggi dan rendahnya nilai produktivitas perairan. Keberadaan unsur hara amonia di perairan biasanya digunakan secara langsung oleh fitoplankton untuk mensintesa asam-asam amino melalui proses transminasi. Selain itu, fitoplankton lebih banyak menyerap amonia ketimbang nitrat yang lebih banyak dijumpai di perairan baik dalam kondisi aerobik maupun anaerobik. Jurnal yang saya review kedua berjudul tentang pengaruh kedalaman terhadap nilai produktivitas primer di Waduk Jati Barang, Semarang. Jurnal tersebut termasuk dalam jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan dengan volume 5 dan halaman 130-136 yang ditulis pada tahun 2016 oleh Rohmah SW dan Muskarnvola RM. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji nilai produktivitas primer perairan berdasarkan perbedaan kedalaman dan
untuk mengetahui pengaruh kedalaman terhadap nilai produktivitas primer pada perairan. Karena semakin tingginya aktivitas penduduk di sekitar waduk, mulai dari pertanian, limbah rumah tangga, dan limbah pariwisata, dikhawatirkan dapat menyebabkan perubahan fisika dan kimia yang akan mempengaruhi produktivitas primer di perairan Waduk Jatibarang, Semarang. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan cara purposive sampling dengan 3 stasiun, dan setiap stasiun dibagi menjadi 4 kedalaman, diantaranya adalah 0 meter, 5 meter, 10 meter, dan 15 meter dengan 3 kali pengulangan dalam rentan waktu seminggu. Pengukuran produktivitas primer menggunakan metode botol gelap terang. Pengambilan sampel air untuk analisis kandungan klorofil berdasarkan perbedaan kedalaman dengan menggunakan botol Nansen yang berukuran 1,5 liter. Kemudian dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring yang halus dan dibungkus dengan aluminium foil. Sampel yang telah disaring selanjutnya dianalisis menggunakan spektrofotometer. Pengukuran parameter fisika kimia pendukung dilakukan secara in situ pada masing-masing stasiun, diantaranya adalah suhu air dan udara, kecerahan, kedalaman total, pH, intensitas cahaya, oksigen terlarut atau DO, dan karbon dioksida atau CO2 di perairan. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengukuran produktivitas primer pada stasiun 1 berkisar antara 423 sampai 1188, pada stasiun 2 berkisar antara 243 sampai 1233, dan pada stasiun 3 berkisar antara 297 sampai 1197, sehingga dapat dinyatakan bahwa perairan ini termasuk ke dalam perairan mesofik sampai eutrofik. Pada stasiun 1 dengan kedalaman 0 meter diperoleh nilai produktivitas primer yaitu 783 sampai 1053. Pada kedalaman 5 meter diperoleh nilai 1098 sampai 1188, kedalaman 10 meter 504 sampai 729, kedalaman 15 meter 423 sampai 540. Pada stasiun 2 dengan kedalaman 0 meter yaitu 657 sampai 1080, kedalaman 5 meter 1224 sampai 1152, kedalaman 10 meter 477 sampai 486, dan pada kedalaman 15 meter adalah 243 sampai 486. Pada stasiun 3 di kedalaman 0 meter adalah 822 sampai 873, kedalaman 5 meter 1161 sampai 1191, pada kedalaman 10 meter 594 sampai 774, dan pada kedalaman 15 meter adalah 297 sampai 468, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata produktivitas primer tertinggi ada di kedalaman 5 meter dan yang paling rendah berada pada kedalaman 15 meter. Hal tersebut karena ketersediaan cahaya matahari sangat maksimal pada kedalaman 5 meter. Karena cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap keberadaan produktivitas primer, maka semakin rendah kedalaman, maka nilai produktivitas primer akan semakin berkurang. Kandungan klorofil A pada stasiun 1 di kedalaman 0 meter, 5 meter, 10 meter, dan 15 meter adalah 0,0798 sampai 1,7603, 0,8957 sampai 1,5564, 0,3191 sampai 0,7031, 0,0696 sampai 0,3429. Pada stasiun 2 adalah 0,4106 sampai 0,9438, 1,0456 sampai 1,6306, 0,1802 sampai 0,4108, 0,1153 sampai 0,2054. Pada stasiun 3 adalah 0,1817 sampai 0,9517, 0,3412 sampai 1,0731, 0,0814 sampai 0,6808, dan 0,696 sampai 0,2274. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pada stasiun 2 dengan kedalaman 5 meter, kandungan klorofil A yang tinggi membawa pengaruh positif terhadap nilai produktivitas primernya. Karena
Keberadaan intensitas cahaya matahari yang masuk dalam perairan tersebut juga masih tergolong maksimal. Jadi proses fotosintesis berlangsung dengan baik dan tanpa adanya hambatan. Keberadaan produktivitas primer juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti suhu, intensitas cahaya, kekeruhan, dan sebagainya. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah nilai produktivitas primer di Waduk Jatibarang pada ketiga stasiun dengan kedalaman 0 meter, 5 meter, 10 meter, dan 15 meter berturut-turut adalah berkisar antara 54,750 sampai 90,000, 91,500 sampai 102,750, 39,750 sampai 64,500, dan 20,250 sampai 45,500. Maka perairan Waduk Jatibarang dapat dikatakan sebagai perairan mesofik sampai eutrofik. Pada stasiun 2 dengan kedalaman 5 meter, keberadaan produktivitas primer sangat tinggi. Hal tersebut karena intensitas cahaya matahari yang masuk di perairan tersebut sangat optimal, sedangkan hasil uji regresi sederhana menunjukkan sebesar 51,3%. Variabilitas variabel produksinya terdapat pengaruh kedalaman secara bersama-sama terhadap produktivitas primer sebesar 51,3% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain, misalnya suhu, intensitas cahaya, kekeruhan, dan sebagainya. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.